Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di dalam doa online ini, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan juga kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya, saya ajak kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Allah peduli. Puji Tuhan. Kita agungkan, kita sembah nama Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara Haleluya. yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi Haleluya. tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala sebentar. Mengawali firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih dapat berdoa,
memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam acara doa, pujian, dan penyembahan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Roh Kudus menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mengawali doa, kita ingin melihat kebenaran firman Tuhan. Tema yang ingin saya sampaikan adalah tenang di dalam masa yang sukar. Rasa tenang itu adalah satu hal yang dikehendaki Tuhan. Satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak ada rasa tenang di dalam hati, di dalam keluarga, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan menjadi masalah. Tetapi puji Tuhan, kita harus tetap merasa tenang di dalam masa yang sukar sekalipun. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saya ingin membaca satu ayat di dalam Ayub 3 ayat 26. Bagaimana Ayub sempat berkeluh kesah ketika dia menghadapi goncangan di dalam hidupnya. Mengalami, kita tahu semua, kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, bahkan kehilangan respek dari istrinya. Dan dia mengalami sakit, bahkan teman-temannya mempersalahkan dia. Ayub sempat berkeluh kesah. Kita baca di dalam Ayub 3 ayat 26, di situ dikatakan demikian. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara bayangkan saudara, apa yang dikeluhkan Ayub mungkin bisa saja mewakili atau bisa terjadi di dalam kehidupan seseorang. Seseorang percaya sekalipun. Jadi Ayub katakan di dalam, mungkin dia berkata kepada dirinya sendiri, dia tidak mendapatkan ketenangan. Tidak ada rasa tentram. Bahkan dikatakan, aku tidak mendapat istirahat. Saudara bayangkan kalau dia nggak bisa tidur, hidup, lagi kena masalah, mungkin dia lagi stres mungkin ya. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jadi masalah yang dihadapi Ayub itu luar biasa. Dia tidak rasa tenang di dalam hidupnya. Saudara, ini berat sekali yang dia hadapi, masalah kejiwaan. Dia mengalami stres. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa mengatasi ketidaktenangan di dalam hidup kita. Sebab itu saya ingin melihat beberapa hal bagaimana seseorang dapat merasa tidak tenang. Itu karena ada beberapa sebab. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8 kita bisa membaca. Saya bacakan di dalam Yakobus 1 ayat 8. Yang pertama adalah, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Mundur di dalam ayatnya yang ke-7, Yakobus 1 ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi orang yang mendua hati, yang pertama adalah orang itu tidak akan tenang di dalam hidupnya. Orang yang mendua hati adalah orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu. Sudah berdoa, tapi dalam hatinya berkata, apa iya Tuhan bisa menolong? Apa iya Tuhan bisa mengabulkan doa saya? Itu adalah orang yang mendua hati, orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, membuat hidupnya tidak tenang. Oleh karena itu kita harus tetap percaya, mengandalkan Tuhan. Karena kurang percaya, menjadi ragu-ragu, itulah orang yang mendua hati. Jadi penyebab pertama daripada rasa tidak tenang adalah bimbang dan ragu. Orang yang mendua hati, sebentar percaya, sebentar meragukan. Sebab itu jangan kita meragukan firman Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5 saudara bisa baca di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, sebulat-bulatnya, dan jangan pakai pengertian kita sendiri. Firman Tuhan katakan supaya benar-benar kita percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang pertama yang tidak tenang adalah karena dia meragukan firman Tuhan, mendua hatinya. Yang kedua adalah
orang yang hidup dalam kefasikan. Orang yang tidak tenang dalam hidupnya adalah orang yang hidup dalam kefasikan. Saya bacakan di dalam Yesaya 57. Ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan, tetapi orang-orang fasik seperti laut yang berombak-ombak. Jadi orang yang fasik itu seperti laut berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur, saudara. Jadi orang yang tidak tenang adalah orang yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Orang yang fasik itu sebenarnya dia mempunyai agama, dia mempunyai kepercayaan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Itulah orang fasik. Orang yang hidup dalam dosa terus-menerus tidak akan tenang di dalam hidupnya. Orang yang percaya mungkin kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Kalau koruptor itu takut ketangkap, saudara. Orang narkoba itu takut ketahuan. Tidak tenang di dalam hidupnya. Mungkin mereka merasa capek waktu mereka melakukan hal itu. Mereka tidak berdaya. Dan firman Tuhan katakan, dan arusnya, orang yang tadi fasik, arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Jadi hasil daripada hidup fasik adalah sampah, kotoran daripada dosa. Sebab itu kita harus melakukan, berusaha sebaik mungkin untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga hidup kita tenang. Kalau kita bertobat, membereskan apapun yang menjadi permasalahan di dalam hidup kita, kita harus bereskan di dalam pertobatan. Supaya hati kita mendapatkan ketenangan yang daripada Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang tidak tenang karena mendengar kabar buruk. Mendengar hal-hal yang menakutkan di dalam dunia ini. Banyak hal, banyak hoax, ya, banyak hal-hal yang membuat kita khawatir di dalam berita-berita yang kita lihat pada saat ini. Tetapi kita harus lebih mempercayai Tuhan daripada hal-hal yang kita lihat di dalam dunia sehari-hari. Di dalam Yeremia 49 ayat yang ke-23 saya bacakan. Yeremia 49 ayat 23. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk. Mereka mendengar kabar buruk, hati mereka gemetar karena kecemasan tidak dapat menjadi tenang. Mereka dengar kabar buruk, tidak menjadi tenang. Saudara, hari-hari ini kita banyak mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Hal itu tidak membuat kita tenang. Dan di ayat yang selanjutnya, Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari. Jadi ketidaktenangan membuat kita tidak bersemangat, saudara. Sebab itu kita harus lebih banyak mendengar firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, belajar kehendak daripada Tuhan. Sehingga iman kita menjadi iman yang kuat. Di dalam Roma 10 ayat 17, saya bacakan saja. Cepat saja saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak mungkin kuat, kita tidak mungkin tenang kalau kita tidak mendengar firman Tuhan. Kita baca setiap hari firman Tuhan satu pasal setiap hari. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan arahan di dalam hidup kita. Ketika kita mendengar, kita menikmati firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Iman kita bertambah, kita menjadi lebih percaya, menjadi lebih optimis menjalani hidup. Sebab itu, kalau kita mendengar kabar buruk, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Lihat apa yang firman Allah katakan, puji Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita tadi melihat, orang yang tidak tenang itu ada sebabnya. Karena meragukan firman Tuhan, mendua hatinya, dan juga karena hidup dalam kefasikan dan mendengar kabar buruk. Sebab itu harus ada solusi di dalam firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan supaya kita memperoleh ketenangan di dalam hati kita. Saya bacakan ya. Kalau orang dunia itu mencari ketenangan itu bisa melalui meditasi.
Ada orang mencari ketenangan melalui olahraga, boleh-boleh aja ya. Ada mencari ketenangan jalan-jalan ke gunung, tempat yang tenang, ke pantai. Atau mungkin jalan ke mall ya, bisa juga ya gitu ya. Habis itu duit habis, pusing juga ya. Atau cari ketenangan dengan narkoba dan sebagainya, hal-hal yang negatif. Tetapi firman Allah punya solusi, punya jawaban supaya kita bisa tenang di dalam hidup. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita lihat ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bagaimana kita tahu kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Karena firman Allah mulai digenapi, sedang digenapi, dan akan terus digenapi. Oleh karena itu kita harus lebih mempercayai firman Allah. Menjelang kesudahan alam akan ada banyak peristiwa, kejadian, hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu apa yang Yesus katakan di dalam Matius 24 ayat 3-14. Saya tidak punya banyak waktu untuk membaca hal itu. Tetapi firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu. Bahwa firman Tuhan benar, sedang digenapi, akan digenapi, dan akan terus digenapi. Sebab itu, supaya kita menjadi tenang, firman Tuhan ajarkan, kita harus menguasai diri kita. Puji Tuhan. Supaya kita bisa menguasai diri, ya, kita harus menjaga hati kita, saudara. Supaya jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai kita jauh ke dalam hidup di dalam secara dunia kita hidup. Kita harus bisa menguasai diri kita. Ketika kita bisa menguasai diri kita, maka hidup kita akan mendapatkan ketenangan. Pada waktu kita tenang di dalam hidup kita, firman Tuhan katakan supaya kamu dapat berdoa. Orang yang berdoa itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia berbicara kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melawat kita, mengabulkan doa kita. Ada jawaban, ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Sebab itu, marilah kita menguasai diri. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita menjadi tenang supaya kita dapat berdoa dengan efektif, dengan tekun. Ada satu contoh di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Bagaimana seorang Daud, kita baca di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Kita lihat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ketiga. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Ini pengalaman pemazmur. Saya pelajari bahwa Mazmur 62 ini pada umumnya para teolog menganggap bahwa dilatar belakangi ketika Daud harus berhadapan dengan Absalom. Siapakah Absalom? Absalom adalah anaknya sendiri. Anaknya ini dia memberontak kepada orang tuanya. Ya, dia ingin merebut tahta, ingin menguasai tahta. Akhirnya Daud melarikan diri dan dikejar. Artinya Daud sedang menghadapi ancaman pada saat itu. Ada konflik keluarga pada saat itu. Tapi pada saat dia mengalami ancaman dan ada saat dia mengalami konflik di dalam keluarganya, perlawanan. Bayangkan dia harus menghadapi anaknya sendiri. Tapi dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita menghadapi ancaman-ancaman di dalam hidup kita, ada konflik-konflik di dalam kehidupan rumah tangga kita, mungkin di dalam keluarga-keluarga kita, ada hubungan-hubungan yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus datang kepada Tuhan. Itulah cara terbaik supaya kita mendekat dan menjadi tenang. Karena Tuhan sendiri yang memberikan ketenangan. Puji Tuhan. Ada satu ayat yang menarik juga di dalam ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kalau saudara pelajari gunung batu itu di tempat yang tinggi. Gunung batu itu kuat
dan gunung batu itu adalah tempat yang aman. Jadi Daud mau mengatakan ketika dia lari kepada Tuhan, dia datang kepada tempat yang tinggi, tempat yang aman, puji Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi ancaman, ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam keluarga, persoalan-persoalan kita sehari-hari, mari kita datang ke tempat yang tinggi, ke tempat gunung batu yang kuat, dan gunung batu yang aman. Saudara, kalau perang zaman dulu itu dari bawah itu untuk nyerang ke atas itu susah. Mau nyerang ya, musuh mau nyerang ke atas ya. Sebab itu tidak mudah. Tapi kalau dari atas mudah sekali untuk mengalahkan musuh. Oleh karena itu, mari kita hidup tenang di hadapan Tuhan. Seperti Daud, dia katakan, kota bentengku aku tidak akan goyah. Kota benteng saudara, itu tempat perlindungan. Jadi ketika Daud mengatakan hanya dekat Allah saja, dia datang kepada Tuhan tempat yang aman. Dan dia mencari perlindungan kepada Tuhan. Ini satu pelajaran yang baik. Bahwa Daud mencari tempat perlindungan yang tepat, saudara. Kadang-kadang kita mau berlindung, tapi nggak tepat. Salah kita berlindung. Salah kita mencari pertolongan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan, kita dapat keselamatan yang dari Tuhan saja. Yang kedua adalah kita harus berserah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi hal yang tidak menenangkan hidup kita, kita melihat kabar buruk dan sebagainya. Satu ayat yang firman Tuhan ajarkan juga di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, agak sulit mungkin kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita masih berpikir, kita menghadapi hidup sehari-hari, saudara. Kita melihat hal-hal yang real, yang nyata, masalah yang kita hadapi sehari-hari. Tetapi firman Tuhan, Tuhan mengajarkan serahkanlah segala kekhawatiran kita. Kita tidak perlu memikirkan beban kita. Ada waktunya kita berserah kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa, kita memuji kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Sambil kita menunggu pertolongan daripada Tuhan. Itulah arti menyerahkan semua kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari serahkan apapun yang kita lakukan. Masa depan kita, rencana-rencana kita. Biarlah izinkan Roh Kudus bekerja. Ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang terakhir saya bacakan. Di situ Yohanes 14 ayat 27 di situ dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Ada Roh Kudus. Ketika kita menyerahkan semua harapan kita, masa depan kita, rencana-rencana kita, ada damai sejahtera. Izinkan Roh Kudus itu bekerja sehingga kita, firman Tuhan katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena ada penghibur, ada kekuatan yang baru. Roh Kudus itu adalah kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus bekerja, kita berjumpa dengan Tuhan. Dan disitulah segala pergumulan kita akan memenangkannya. Karena Tuhan adalah setia kepada kita. Puji Tuhan. Yakinlah, datanglah kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa kita akan menang. Ya, seperti Daud. Dia menang bukan menghadapi peperangan. Daud itu bukan pengecut, saudara. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, ke tempat yang tinggi, ke tempat yang aman, ke tempat kota bentengku, tempat perlindungan yang aman, maka disitulah kemenangan kita. Oleh karena itu, kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, percayalah ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami hamba-hamba Tuhan di sini juga mau mendoakan Bapak Ibu sekalian. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu puji-pujian, menikmati Tuhan. Biarlah kita menikmati hadirat Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain, saudara. Hanya kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.
Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara di rumah dapat berlutut atau duduk, nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Seperti rusa rindu, amin. Haleluya. Harta dan kekayaan, amin. Haleluya. Pangkat emas dan perak, haleluya. Roh Kudus, tak sebanding dengan. amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menikmati hadirat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada hal-hal yang menggelisahkan kami, karena Tuhan sendiri sumber kekuatan dan pertolongan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu Roh Kudus, Roh Kudus. Syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Menyanyi dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih pribadimu ya Tuhan, kehadiranmu Tuhan. Seperti rusa Kami haus akan hadiratmu ya Tuhan. mata air jernih. Terima kasih Tuhan. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku. amin. Haleluya. Menikmati Tuhan, terima kasih untuk hadirat Tuhan. menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Terima kasih Tuhan. Menikmati Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau melawati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kau mulia. menikmati Tuhan, menikmati Yesus Terima kasih Tuhan. di setiap waktu. Kau berharga. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menikmati, Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. menikmati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami menghargai hadirat daripada Tuhan. Dan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh
Kudus, terima kasih. Haleluya, kami mau menikmati hadirat daripada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau melawat kami dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Ada waktunya kami hanya dapat berserah kepada Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Tetapi yang kami baca di dalam firman-Mu, bahwa Engkaulah gunung batu kami Tuhan, tempat perlindungan kami, tempat yang aman ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat daripada Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau curahkan pada saat ini. Hamba berdoa Engkau melawati semua jemaat Tuhan, semua yang sedang berdoa pada saat ini. Engkau lawati mereka ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang menjamah kami Tuhan. Ada kekuatan baru, ada hadirat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kalau kami masih dapat hidup, itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih untuk kesetiaan daripada Tuhan. Berterima kasih Tuhan, Engkau mendengar, mengabulkan doa-doa kami ya Tuhan. Engkau memulihkan kesehatan kami Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau lawati kami sekarang ini Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan, karena ada kuasa Tuhan yang mengalir ya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kami mengandalkan firman dan Roh Kudus. Tidak ada kekuatan yang lain yang kami punya ya Tuhan. Terima kasih. Sebab itu kami mau lari kepada Tuhan. Kami mencari tempat perlindungan yang aman hanya kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Hamba percaya hadirat Tuhan ada melawati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan dicurahkan pada saat ini ya Tuhan. Mungkin ada yang lemah pada saat ini. Mungkin ada yang sakit ya Tuhan. Firman-Mu berkata bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Firman-Mu berkata bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau mungkin ada yang menghadapi ketidaktenangan di dalam hidupnya, angkat setiap ketakutan dan kekhawatiran di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih untuk hadirat daripada Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih. Mati Tuhan, oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu besar, kemurahan-Mu luar biasa. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Jangan ada di antara kami Tuhan yang terlewat, tetapi Engkau lawati setiap hati kami Tuhan. Mungkin kami tidak bisa beribadah, ada yang tidak bisa beribadah pada saat ini, belum bisa beribadah, tetapi di rumah kami masing-masing ada hadirat daripada Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, kekuatan dan kelegaan daripada Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya.
Yesus. Kami meninggikan Engkau Yesus. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Di dalam suka dan duka kami mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan menerima pujian. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus dalam mata keras. Roh Kudus, haleluya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Yesus. Hanya Yesus yang kami muliakan. Makasih. Haleluya. Sebab Kau layak. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Yesus adalah nama yang menyembuhkan, nama yang penuh dengan kuasa. Sebab itu kami datang kepada Yesus, merendahkan diri hati kami, pikiran kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Roh Kudus ada Tuhan. Roh Kudus hadir di dalam rumah kami masing-masing. Roh Kudus menjamah melawati setiap jemaat pada saat ini ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berserah, yang percaya kepada Tuhan. Maka Engkau akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Kami mau berserah ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu kami datang ke tempat yang pasti, ke tempat yang aman, gunung batu kami, kekuatan kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahan Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang dikabulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mujizat Tuhan pada saat ini terjadi di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau mengabulkan doa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang daripada Tuhan sekarang ini. Kami bersyukur untuk jamahan Tuhan pada saat ini.
Kami bersyukur untuk kemenangan yang daripada Tuhan sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih. Terlalu banyak pertolongan Tuhan, terlalu banyak kemuliaan yang Tuhan berikan, terlalu banyak berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keselamatan hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kami, pengorbanan Tuhan, tapi kami mau memberikan pujian kami kepada Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami, karena Tuhan, Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Engkau ada ya Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu beban kami, tidak ada orang yang tahu masalah kami Tuhan. Kami tidak bisa bercerita, tetapi Tuhan, di kesendirian kami dapat bergumul, kami dapat datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kami Tuhan, sehingga kami mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang baru, terima kasih untuk hadirat daripada Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap memelihara kami Tuhan, Engkau meluputkan kami dari bahaya, Engkau meluputkan kami dari maut ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak cukup kata-kata kami Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan. Sungguh kami mau percaya. Dan Tuhan, kami tidak ingin bersandar kepada pengertian kami sendiri. Sebab itu kami mau memuji Engkau. Engkau layak Tuhan. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Haleluya. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Hanya dekat Terima kasih. Allahku, rasa tenang hatiku. Terima kasih Tuhan. Kau sertai jalanku Terima kasih. sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu Terima kasih. ada kekuatan baru. Kau tak berlindung
sertai jalanku. Kasih Tuhan. Sepanjang hidupku. Kasih Tuhan. Hamba dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Haleluya. Keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Kita mau berdoa. Bapa dalam sorga, hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti acara doa, pujian dan penyembahan pada saat ini Tuhan. Hamba membawa setiap pergumulan di dalam jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan, hamba tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan, kami berdiri di atas janji firman daripada Tuhan. Kalau kami berdoa, maka Tuhan akan mendengar dan mengabulkan segala doa-doa kami. Kami datang kepada Tuhan dengan iman kami. Kami mengangkat iman kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti pada saat ini mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau mungkin menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Kalau mungkin ada yang lemah, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan di dalam keluarga, di dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap suami, istri dan anak-anak Tuhan di dalam jemaat Tuhan diberkati jasmani maupun rohani, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka di dalam nama Yesus, berkati sekolah anak-anak mereka, diberkati Tuhan, berkati pelayanan mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami semua Tuhan, berikan kesetiaan kepada Tuhan. Berikan Tuhan kami cinta Engkau Tuhan, untuk senang, suka beribadah kepada Tuhan, suka untuk belajar firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Setiap Tuhan mereka yang berdoa pada saat ini, pergumulan mereka Tuhan, kiranya Tuhan kami hanya memohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya di dalam nama Yesus Tuhan, apapun pergumulan mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu, supaya Tuhan ketika mereka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, mendapatkan jawaban daripada doa mereka Tuhan, mereka boleh bersyukur, mereka boleh bersaksi bahwa Tuhanlah yang telah menolong mereka ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya ya Tuhan. Semua yang ada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Setiap ibadah yang dilakukan, Tuhan berkati semuanya. Semua yang mengikuti pada saat ini, juga mereka semua kru yang melayani Tuhan, diberkati Tuhan pada saat ini. Sehingga Tuhan mendatangkan sukacita, kekuatan yang baru. Kami mendapatkan kekuatan dan kami mendapatkan kepastian bahwa Tuhan telah menolong kami pada saat ini. Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kami pada saat ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, mengakhiri ibadah doa pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan.